waktu semakin berjalan, Bapak presentasi ya, Bapak punya materi. Bapak sudah kirim ya di grup WA, baik materi Word-nya dalam bentuk Word dan juga dalam bentuk eh, PowerPoint ya, dalam bentuk PowerPoint. Jadi kalau kita lihat ya temanya Paulus dan politik kekaisaran ya. Nah, kalau ini ada 4 hal yang menjadi agenda percakapan ya, singkat saja. Nanti pertama pendahuluan, sebelumnya ada abstrak ya, lalu bagaimana ideologi kaisar ya, PS Kristus dan ajarannya, lalu bagaimana warga kerjaan Allah dalam dunia, dan terakhir itu kesimpulan ya, kesimpulan. Nah, di abstrak itu Bapak tekankan bahwa tulisan ini kan menelaah relasi antara teologi Paulus dan konteks politik kekaisaran Romawi dengan fokus pada 2 teks penting, Filipi pasal 2 dan Efesus pasal 2. Nah, melalui pembacaan kritis dan kontekstual, artikel ini menunjukkan bagaimana Paulus membangun narasi tanding atau narasi kontra terhadap ideologi kekaisaran Romawi dengan menampilkan Kristus sebagai raja sejati melalui kerendahan hati, kenosis ya, dan pengorbanan. Nah, di sini kalau kita lihat agak beda cara Paulus berteologi dengan cara penulis Injil Markus ya, Injil Markus berteologi. Nah, kalau Markus kan dia pada zaman melawan Kaisar Vespasianus ya, Vespasianus. Kalau Rasul Paulus ini kan dalam zaman dia melawan Kaisar Nero ya. Jadi waktu Paulus lahir itu masanya Kaisar Agustus ya. Kaisar Agustus yang tadi banyak disinggung oleh kawan-kawan, itu saat Paulus lahir ya. Dan Paulus lahir dalam situasi Romawi yang aman dan damai dengan istilah Pax Romana itu ya. Ada banyak jalan-jalan yang dibangun negara kekaisaran sehingga memudahkan nanti Paulus di kemudian hari sebagai warga negara Roma. Juga ada penggunaan satu bahasa Yunani sebagai bahasa negara kekaisaran sehingga memudahkan Paulus nanti mengabarkan Injil ke seluruh wilayah kekaisaran Romawi. Nah, ini hal positif ya yang ditanamkan sejak Paulus lahir itu pada zaman Kaisar Agustus ya. Nanti berturut-turut ada 3 kaisar di mana Paulus hidup ya. Claudius ya, dan terakhir itu Nero nanti. Nah, kalau kita lihat di sini pendekatan yang Bapak pakai di sini dalam tulisan ini adalah studi biblika, artinya bagaimana mempelajari teks-teks Alkitab sambil mendialogkan dengan pemikiran dari N.T. Wright dan Mikhail Gorman. Ya, Mikhail Gorman. Jadi dari tulisan ini menegaskan bahwa Paulus sebetulnya menawarkan alternatif politik ilahi yang berdasar pada kasih dan pelayanan, serta membentuk identitas warga kerajaan Allah. Nah, identitas warga kerajaan Allah ini yang melampaui batas etnis ya. Jadi dia anti primordial. Tadi beberapa baik Bruce mungkin juga Abdi bicara tentang itu ya, primordialisme. Melampaui batas sosial dan melampaui batas politik duniawi. Nah, kajian ini relevan ya, terutama bagi refleksi teologis kontemporer dalam memahami relasi antara iman Kristen dan kuasa politik. Nah, bagaimana relasi ya? Relasi iman Kristen dan juga kuasa politik ini yang menjadi sorotan dari Bapak punya artikel atau tulisan ini.
Jadi di pendahuluan itu Bapak tekankan bahwa sebetulnya Paulus itu dia berteologi. Ya. Dia berteologi. Dia menulis teologi. Ya, sebagai respon pada politik kekaisaran Romawi ya pada zaman itu ya, terutama pada zaman Kaisar Nero, terutama yang kejam ya, diktator Nero yang kejam itu. Jadi kekristenan ini lahir dan berkembang dalam bayang-bayang hegemoni kekaisaran Romawi yang menuntut ketaatan total dari warganya. Ya, ketaatan total dari warganya, termasuk dalam bentuk kultus kepada kaisar. Ya, apalagi Nero, ya, kaisar yang paling kejam itu pada zaman Paulus, yaitu ketaatan yang mutlak. Ya. Dalam konteks inilah teologi Paulus tidak dapat dipisahkan dari pergumulan terhadap ideologi kekaisaran. Nah, ini ditekankan oleh Wright pada bukunya itu halaman 1304 dan sampai 307 itu ya. Jadi menekankan bahwa surat-surat Paulus secara implisit menyampaikan kritik terhadap kultus kekaisaran dan menggambarkan Yesus sebagai Tuhan dan Raja sejati. Jadi yang menjadi Tuhan dan Raja itu bukan kaisar, tapi Yesus. Ya. Jadi kalau kita baca misalnya penulis Injil Markus juga menekankan tentang ini, kontra terhadap ideologi kekaisaran pada zaman Kaisar Vespasianus. Itu pengakuan cerita tentang pengakuan para tentara ya, kepala pengawal pasukan saat Yesus disalib dan peristiwa-peristiwa ajaib yang terjadi menjelang dan setelah kematian Yesus itu, maka kepala pengawal tentara itu bilang, sungguh dia ini adalah anak Allah. Ya. Sungguh dia ini anak Allah yang sejati sebetulnya, bukan pada Kaisar Vespasianusnya, tapi pada Yesus. Nah, itu dalam Injil Markus. Nah, di sini Paulus sendiri juga berteologi ya, bahwa Yesus sebetulnya raja sejati, Tuhan dan raja sejati. Kurios ya, kurios ya. Nah, Mikhail Gorman juga di halaman 3 sampai 5 dari bukunya juga menyoroti bahwa spiritualitas Paulus bersumber pada salib Kristus sebagai bentuk kekuasaan yang dibalikan. Jadi kontras sekali ya, yang satu pada tongkat komando kekuasaan yaitu kaisar, tapi pada Yesus justru bersumber pada salib, pengorbanan, ya, pengorbanan Kristus sendiri yang mati di kayu salib. Ya, ini ditekankan bukan saja dalam Filipi pasal 2, tapi juga nanti di Efesus ya. Dan itu menjadi fondasi penting dalam memahami respon Paulus terhadap kekuasaan duniawi. Jadi yang satu dengan tongkat komando yang nanti bersifat dominasi, menurut Paulus justru pada Yesus dia bersifat pengorbanan. Ya, kematian Yesus di salib itu malah berkorban untuk banyak orang, bukan dengan tongkat komando dan dominasi untuk kepentingan diri, kroni atau kelompok ya, yang biasa dimainkan oleh para kaisar itu. Yang tadi kalau Bruce bilang partai-partai ya, kaisar juga punya partai-partai atau klik-klik atau apalah untuk supaya mempertahankan kekuasaan mereka. Nah, jadi dalam Filipi Paulus menampilkan Yesus yang tidak mengejar kesetaraan dengan Allah, ya, tetapi justru merendahkan diri hingga mati di kayu salib. Nah, istilah kenosis tadi ya, tadi
dua baik Bruce atau juga Abdiana ada penekanan pada ini ya, pada kenosis itu. Sebaliknya Efesus menegaskan transformasi identitas umat percaya sebagai warga kerajaan Allah yang baru. Bukan lagi warga dunia yang terkotak-kotak secara etnis dan status sosialnya. Jadi ya kita mesti belajar ini dari teks Alkitab bahwa jangan ada lagi kotak-kotak primordialisme ya dalam gemit ya. Orang Alor dengan kelompoknya, orang Rote dan kelompoknya, orang Sabu, orang Timur dan kelompoknya. Jadi kotak-kotak itu yang justru ditentang oleh Paulus ya. Dalam politik gereja itu harus diminimalisir atau bahkan harus dihapus sama sekali. Nah, jadi teologi politik menurut Paulus ini harus mengacu kepada Kristus. Ya. Dan karena itu tujuan dari tulisan ini bagaimana mau menggarisbawahi Paulus itu membangun teologi politik yang bersumber pada Kristus. Dan ini yang membentuk jemaat Kristen mula-mula yang dibentuk Paulus di mana-mana itu ya. Yang ada dalam wilayah kekuasaan para kaisar pada zaman itu ya nanti ya Nero zaman Paulus Nero dan nanti setelah itu ini menjadi sumber utama dalam teologi politik Paulus ya. Nah, bagaimana dalam konteks gemit ya? Dalam konteks gemit ya pendahuluan ini menjadi refleksi penting ketika gereja menghadapi tantangan relasi kuasa ya baik dalam struktur internal gerejawi maupun juga dengan pemerintah dan masyarakat. Nah, memang barangkali kasus-kasus ya, jadi gemit juga tidak sempurna. Para pemimpin gereja sinode dari masa ke masa, dari ketua sinode A ke B, B ke C dan sebagainya pasti mereka punya kekurangan-kekurangan ya. Nah, di sini juga kita bisa menilai dari posisi ini apakah gemit lebih menekankan pada pelayanan atau lebih menekankan pada tongkat komando, pada relasi dominasi, dominasi. Nah ini yang harus kita bisa dijadikan bahan skripsi juga ya untuk itu. Jadi di Gembit sebetulnya dari teks ini dipanggil membangun spiritualitas pelayanan yang tidak tunduk pada dominasi kuasa duniawi atau mempraktekkan ya, cara duniawi ya. Melainkan bersumber pada teladan Kristus yang merendahkan diri. Ini penegasan dari Gorman ya di halaman 7 sampai 9 itu. Nah, persoalan penting adalah bagaimana gereja apakah dia sebagai bawahan pemerintah dan apakah rakyat memiliki hak yang sama sebagai warga negara kesatuan RI? Ya. Ini pertanyaan yang terus-menerus kita gumuli. Jadi apakah gereja itu, GMIT itu bawahan dari pemerintah? Nah, kan kadang dalam peresmian gereja kita harus tunggu 2-3 jam untuk tunggu bupati atau gubernur datang mau resmikan gereja. Seolah-olah kalau tanpa dong gereja tidak bisa diresmikan. Nah pola ini barangkali kita menganggap diri bawahan. Nah, padahal tidak, kita itu setara ya. Setara. Nenggolan menyoroti misalnya untuk memelihara negara yang utuh dibutuhkan upaya pemeliharaan dan pembangunan masyarakat yang egaliter, ya, masyarakat yang setara. Nah, gereja bagaimana itu? Gereja harus mulai. Jadi kalau undang bupati kok dia datang terlambat ya tidak usah, mulai saja. Acara dimulai saja, dia terlambat ya itu dipersiko dan seterusnya. Kadang gitu, kalau kita apalagi kalau pemerintah seturut sumbang ya. Tadi ada yang bicara tentang orang yang memberi sumbangan dan dia mengatur-atur gereja. Nah ini juga dalam kasus ini
bisa jadi uh, contoh. Nah, berikut di sini Paulus mengutip ya dalam Filipi pasal 2 ini ya, ayat 5 sampai 11, penekanan Kristus sebagai raja ya, Kristus sebagai raja. Kristus sebagai raja. Nah, ini lagu yang terkenal, himne Kristologi, ya, yang menggambarkan kenosis, pengosongan diri Yesus sendiri. Jadi Yesus itu adalah Tuhan Allah, ya, setara dengan Allah, rupa Allah. Yesus adalah dalam rupa Allah, tidak mempertahankan hak istimewanya, namun mengambil rupa seorang hamba yang taat sampai mati, ya, hamba yang taat sampai mati. Ya. Nah, ini Bapak punya skripsi ada di perpustakaan tentang ini Filipi. Bapak tulis tentang Filipi pasal 2 ini. Ya. Kristus yang merendahkan diri, ya, yang melakukan kenosis dan taat sampai mati. Nah, Bapak ada kutip Nasrallah di situ tahun 2020. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 11 sebagai himne yang menantang ideologi politik Romawi, ya, menurut Nasrallah. Ini dia sejalan dengan dua ahli yang Bapak kutip tadi, ya, Wright dan Gorman tadi ini. Jadi dengan menyoroti bagaimana narasi kenosis Kristus berfungsi sebagai kritik terhadap kekuasaan imperial, ya. Jadi kritik terhadap kekuasaan imperial yang menonjolkan pada dominasi tadi itu, ya. Jadi himne ini sebagai sebenarnya bentuk kritik, ya. Kalau Bapak menyelidiki bahwa memang ini himne ini kan sebenarnya lagu nyanyian jemaat yang populer di jemaat zaman gereja awal mula-mula, dan Paulus kutip kembali lagu ini untuk membangun teologinya sekaligus juga memberi nasihat kepada jemaat di Filipi, ya, supaya mereka bersatu, mereka merendahkan diri seperti apa Kristus. Nah, jadi kita lihat di sini kenosis ini adalah ciri utama dari gereja sebetulnya. Ciri utama atau apa? Ciri etos kerja utama dari orang Kristen. Jadi Gurman di halaman 33 sampai 36 dari bukunya itu ada nanti bisa lihat di daftar pustaka, menekankan bahwa kenosis dalam Filipi bukan hanya tindakan unik Yesus, tetapi juga pola hidup yang harus diteladani oleh jemaat. Nah, pasal 2 ayat 1 ya, dan sampai 4 itu kan nasihat-nasihat. Contohlah pada pola hidup Yesus, ya. Nah, ini dengan demikian politik Kristus adalah politik salib, politik pengorbanan, ya, kekuasaan dalam kerendahan hati, kemuliaannya dalam penderitaan, ya. Jadi nanti di bagian ayat 11 dari pasal 2 itu, karena Yesus melakukan ini maka dia mulia. Dia adalah raja di atas raja, segala lidah mengaku, segala lutut bertelut. Artinya memuliakan dia sebagai yang paling mulia, raja yang agung, begitu menurut Paulus. Dan menurut Gorman ini yang Bapak kutip, bukan hanya tindakan unik Yesus sebagai, tetapi juga pola hidup yang harus diteladani. Politik salib, ya, bukan politik dominasi, ya, bukan politik dominasi, ya, artinya politik menguasai, ya, tapi politik berkorban. Ini yang lebih tekan. Nah, gereja harus jadikan ini sebagai pola. Para pendeta juga harus menjadikan ini sebagai pola. Majelis jemaat juga menjadikan ini sebagai
pula. Jadi berbagai tadi pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman itu bagus ya. Tanda bahwa ada berbagai masalah dalam gereja sebetulnya harus dikritisi, ya, diatur lebih baik ya dan sebagainya. Nah, bagaimana dengan ideologi kekuasaan ya yang dijalankan oleh Kaisar Agustus ya. Sebetulnya kalau menurut Bapak, zaman Paulus ini kan Paulus lahir di zaman di mana Agustus menunjukkan kehebatannya sebagai seorang kaisar Romawi yang baik ya. Karena pada zaman dialah dia meletakkan eh, apa yang disebut dengan Pax Romana itu. Ya. Eh, Artinya bagaimana Romawi yang aman, damai, Romawi yang maju secara politik, ekonomi, demokrasinya juga jalan. Ada banyak jalan ke Roma yang dia bangun ya. Ada banyak jalan. Artinya dalam seluruh wilayah kekaisaran itu Agustus menekankan bagaimana membangun eh, fasilitas-fasilitas negara untuk supaya masyarakat bisa hidup ya damai, membangun ekonomi mereka masing-masing. Nah, Agustus ini kan dia punya paman yang Julius Caesar tadi itu ya, Julius Caesar. Dan kemungkinan yang tadi Abdiana bilang bahwa ada hubungan dengan Julius Caesar ya, mungkin pengkultusan Julius Caesar karena dipung paman ya, karena paman ya dia anggap di Paman itu Julius Caesar seorang yang hebat dan dia mau mengagungkan. Tapi kita lihat di sini tidak ya. Jadi Bapak lebih cenderung pada konsep ini apa yang Paulus tawarkan di sini sangat kontras dengan ideologi kekaisaran ya. Dalam sistem imperial Romawi, kaisar dipandang sebagai ilahi, sumber damai Pax Romana dan objek penyembahan ya. Nah, Agustus sendiri menerima, bukan dia yang meminta. Ya. Agustus sendiri tidak beda dengan Nero atau beda dengan Kaisar Domitianus yang meminta dan memaksa. Kalau Agustus dalam catatan sejarah Romawi dia kaisar yang paling bagus ya. Dia menerima gelar anak dewa dan juru selamat dunia. Nah, ini yang karena masyarakat menganggap Agustus sebagai anak dewa, anak Allah, maka Paulus bereaksi, penulis Injil Markus dan juga Injil-Injil ini bereaksi. Yang anak dewa atau anak Allah itu bukan si Agustus. Jangan kalian menyembah dia, memberi gelar pada dia. Tapi, atau juru selamat dunia itu bukan si Agustus. Tapi ke Yesus sendiri. Ya. Jadi Yesus sebagai anak Allah dan juru selamat dunia. Nah, dalam terang inilah Paulus mendeklarasi bahwa Yesus diberi nama di atas segala nama. Ya. Nama di atas segala. Kalau ada yang anak dewa, anak juru selamat dunia, Yesus melebihi itu. Ya, menurut Paulus dalam ayat 9 itu. Filipi 2 ayat 9. Jadi ini menurut penulis Kenner misalnya, dia menulis artikel tahun 93 halaman 557 sampai 558. Ini merupakan pernyataan politik yang radikal, ya, sangat radikal, ya, pada zaman itu ya. Kalau Paulus menulis bahwa dia Yesus dapat nama di atas segala nama, artinya melebihi semua nama gelar yang termasuk Agustus dapat dari masyarakat atau para penjilat ya, penjilat para Agustus untuk memberi gelar ini. Nah ini sementara itu menurut Beard ya 2019 konsep kewarganegaraan dalam surat Paulus kepada jemaat Filipi menyoroti bagaimana Paulus membingkai identitas Kristen dalam konteks politik kekaisaran Romawi. Jadi identitas Kristen ini meniru Kristus, mengacu pada Kristus, mengacu kepada keteladanan ya.
berkorban. Orang Kristen harus punya nilai kasih, orang Kristen harus punya nilai pengorbanan. Ini yang jadi ajakan Paulus dalam tulisannya. Jadi di sini pengorbanan bukan dominasi. Jadi penekan kalau dominasi itu kan orang dengan kuasanya bisa mengatur orang seperti boneka atau patung, ya. Jadi para penguasa yang mengatur orang seperti boneka itu sifatnya dominasi, bukan pengorbanan. Ya, ya kalau eh, pengorbanan artinya dia melayani orang itu. Bagaimana menolong itu? Bukan mendominasi orang itu, mengatur-atur orang itu. Nah, jadi menurut Wright, Filipi 2 bukan sekedar ajaran etis tentang kerendahan hati, melainkan suatu subversi, perlawanan, ya, subversi ini perlawanan terang-terangan. Ya. Ini kalau dalam negara kita dianggap melakukan subversi, ya hukumannya mati itu, ya, di penjara atau hukuman mati. Yesus sebagai Tuhan atau Kurios menggantikan posisi kaisar sebagai penguasa tertinggi. Nah, ini di buku Wright yang pertama yang terbitan tahun 2005, ya. Halaman 97 sampai 99. Ya. Ini merupakan bentuk kristalisasi dari keyakinan awal gereja bahwa kekuasaan sejati berasal dari pengorbanan, bukan dominasi. Ya. Jadi kalau pemimpin gereja yang punya kekuasaan sejati itu mengacu pada Kristus berkorban, bukan dia dominasi. Nah, ini yang banyak kali dilupakan oleh para pemimpin gereja modern dan juga mungkin para pendeta dalam tugas-tugas pelayanan membangun sikap dominasi, bukan membangun sikap pengorbanan. Jadi ini yang penting, ya. Pengorbanan bukan dominasi. Dan kalau orang hanya bisa berkorban menghindari dominasi kalau dia punya kerendahan hati itu, ya. Nah, karena itu maka prinsip kenosis dalam gereja itu juga dalam berbagai hal, ya, Paulus selalu singgung tentang konsep keluarga Allah, ya, familia Dei, ya, di mana tidak ada dia tidak bersifat piramid, ya, di mana ada puncak kekuasaan, tapi dia adalah dalam bentuk lingkaran, semua itu setara, ya, semua itu saling bergandeng tangan, saling membangun. Jadi dalam kehidupan gereja di Gemit, prinsip kenosis menjadi tantangan nyata dalam praktik kepemimpinan gerejawi dan pelayanan. Ya, pendeta, majelis, dan pelayan dipanggil bukan mengejar posisi atau kehormatan, tetapi merendahkan diri dan melayani. Ya, jadi, kosong belajar teologi perjanjian baru di sini, kalau mau jadi pemimpin gereja, jangan kejar posisi atau kehormatan, tapi mengejar perendahan diri dan melayani, ya, pelayan. Keteladanan Kristus harus menjadi paradigma utama dalam pelayanan GBI, khususnya dalam konteks dinamika internal yang sering dipengaruhi oleh budaya senioritas, ya, patronase atau jabatan struktural. Jadi kita hormati orang karena dia punya jabatan. Kita hargai orang karena dia punya uang. Kita jadi penekanan berlebihan pada senior dan junior, ya, patronase itu jadi sesuatu yang seharusnya ditolak, ya, dihindari dalam konsep kenosis tadi, ya. Nah, karena itu di sini bagaimana dengan konsep kerajaan Allah dalam dunia, ya, menurut Efesus 2 itu, ya. Jadi surat Efesus menegaskan perubahan identitas umat percaya dari orang asing dan pendatang menjadi kawan sekerja dari orang-orang kudus dan anggota keluarga. Ya, family day, ya, konsep family day tadi. Ya.
warga kerajaan Allah. Jadi kita bukan lagi pendatang atau orang asing menurut Efesus, tapi kawan sekerja. Kita adalah kawan sekerja dan kita adalah sesama anggota keluarga. Transformasi ini merupakan dampak dari karya pendamaian, rekonsiliasi Kristus di kayu salib, ya, menurut Paulus, ya. Efesus 2 ayat 14 sampai 18. Menurut Saner tahun 2018, identitas jemaat dalam surat Efesus dibentuk sebagai respon terhadap struktur sosial kekaisaran Romawi. Juga Horsley tahun 2021 menekankan bahwa surat Efesus merefleksikan pemikiran Paulus tentang komunitas Kristen sebagai alternatif terhadap struktur sosial politik Romawi. Jadi ini, kalau mungkin dalam politik Romawi itu kan ada sistem, oh ini orang asing, ada perbedaan. Oh ini kawan kita, ini kelompok kita, ini partai kita. Justru Paulus menegaskan perubahan identitas, ya, drastis itu orang percaya. Kita bukan orang asing, kita bukan pendata, tapi kita kawan sekerja dan kita anggota keluarga. Nah ini sangat penting yang ditekankan di sini, ya. Lalu kita lihat juga bahwa dalam dunia kekaisaran Romawi yang terbagi dalam hierarki etnis, dalam status sosial, deklarasi ini sangat revolusioner. Ya. Paulus menyatakan bahwa dalam Kristus tidak ada lagi batas-batas yang memisahkan Yahudi dan non-Yahudi, Tuan dan Buddha, laki-laki dan perempuan. Ya. Semua setara. Tidak ada Yahudi, non-Yahudi. Jadi masyarakat yang egaliter. Laki-laki dan perempuan punya kesetaraan. Tidak boleh menganggap perempuan kelas 2, warga kelas 2, ya, laki-laki hebat, ya, superior. Tidak. Tapi batas-batas itu sudah dihapus oleh Kristus, ya, melalui Filipi pasal 2 ini. Nah, jadi menurut Wright, teks ini, ya, Filipi ini, bukan Filipi, Efesus pasal 2 ini menunjukkan bagaimana komunitas Kristen mula-mula membentuk polis alternatif. Polis artinya kota, ya, membentuk kota alternatif, yaitu komunitas yang tidak tunduk pada logika kekuasaan duniawi, identitas sebagai warga kerajaan Allah, melahirkan komitmen untuk hidup dalam damai, hidup dalam kesatuan, hidup dalam keadilan. Ya. Lalu Charter bilang, komunitas Kristen sebagai bait Allah yang hidup, berlawanan dengan kuil-kuil kekaisaran. Ya. Jadi ada penekanan tubuh orang Kristen itu ada bait Allah yang hidup. Berlawanan dengan kuil-kuil kekaisaran itu karena begini, di kuil-kuil itu kan ada upacara bakti, ya, upacara kesuburan di mana perempuan-perempuan muda yang cantik merelakan dirinya sebagai pelacur-pelacur bakti itu, ya, pelacur-pelacur untuk membangun kesuburan kota Roma. Ya. Jadi mereka berhubungan seks dengan semua pelanggan, orang-orang yang datang di kekaisaran untuk upacara kesuburan. Nah ini menurut Charter, komunitas Kristen yang ini alternatif baru yang berbeda dengan komunitas di kuil-kuil kekaisaran tadi itu. Ya. Nah, di sini Michael Gorman bilang bahwa di sini ada istilah eklesiologi kenotik, ya. Artinya bahwa menurut Gorman, apa yang dibangun dalam Filipi ini sebetulnya satu pola hidup gereja yang baru, ya, yaitu eklesiologi kenotik.
gereja yang merendahkan diri, gereja yang dibentuk oleh pola pengosongan diri Kristus. Gereja bukan hanya tempat ibadah, tetapi tubuh sosial politik yang menunjukkan gaya hidup kerajaan Allah di dunia. Jadi kalau gereja hanya menjalankan ibadah-ibadah ritual tanpa peduli pada pergumulan masyarakat, pembangunan ekonomi masyarakat, pada persoalan sosial politik, ya ini sebetulnya gereja yang bertentangan atau tidak mempraktekkan eklesiologi kenotik tadi itu, ya. Gereja yang dibentuk oleh pengesorangan diri Kristus. Persoalan perbudakan pada zaman Paulus menurut Prading melahirkan persoalan dalam teologi Kristen. Apakah perbudakan diizinkan dalam agama Kristen? Terhadap persoalan ini menurut Prading, Rasul Paulus menawarkan konsep pembebasan. Ya, pembebasan artinya yang tadi itu tidak ada lagi budak, tidak ada lagi perempuan atau laki-laki, tidak ada lagi non-Yahudi. Semua setara. Konsep pembebasan artinya membebaskan apa ikatan-ikatan yang membelenggu tadi itu ya. Prading ini tulis di artikel tahun terbaru ya 2025 yang Bapak kutip itu. Nah, Gemik ya sebagai gereja yang multikultural ya tadi Abdiana ada singgung, Bruce juga ya ada singgung juga yang tersebar di berbagai wilayah menghadapi tantangan perpecahan dan eksklusivisme berbagai suku ya, kelas sosial dan politik ya. Jadi kita ini terpecah-pecah, terkotak-kotak oleh apa ya sikap-sikap ini ya, primordial tadi itu ya berbasis suku ya, gereja berbasis suku, pemilihan para pemimpin gereja juga berbasis suku. Nah, ini harus dihindari. Teks Efesus 2 ayat 19 sampai 22 menegaskan kembali panggilan Gemit untuk membangun persekutuan yang inklusif, yang egaliter. Liturgi, kebijakan pelayanan, kehidupan jemaat hendaknya mencerminkan bahwa semua orang dipanggil menjadi satu tubuh dalam Kristus. Apa kesimpulannya? Nah, kesimpulan. Pertama, Paulus tidak hanya menyampaikan bahwa pesan-pesan rohani personal, tetapi membangun teologi politik yang berakar pada figur Yesus sebagai Raja yang mengorbankan diri. Dalam konteks kekaisaran Romawi yang menuntut penyembahan kepada penguasa manusia, Paulus menampilkan Kristus sebagai satu-satunya kurios, satu-satunya Tuhan, sumber otoritas sejati. Hal ini menjadi bentuk subversi terhadap teologis terhadap dominasi kekuasaan Romawi dan ideologi kekaisaran yang menuhankan kaisar. Ya. Itu Raikulis di halaman 98. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 11 dan Efesus pasal 2 ayat 19 sampai 22 bersama-sama memperlihatkan bagaimana Paulus menggugat struktur kekuasaan dunia dan membentuk identitas baru bagi umat percaya. Jemaat dipanggil untuk hidup sebagai warga kerajaan Allah yang mencerminkan nilai-nilai kenosis, nilai-nilai pelayanan, nilai-nilai kesatuan, dan nilai-nilai keadilan. Himne kenosis dalam Filipi menekankan bahwa kekuasaan Kristus lahir dari pengosongan diri dan pengorbanan. Ya. Makanya Tuhan Yesus bilang di Injil itu, siapa yang mau terbesar, hendaknya dia menjadi pelayan bagi sesamanya. Pengosongan diri ini. Bukan dominasi dan apalagi kekerasan menurut Gorman ya. Sementara itu dalam Efesus, gereja digambarkan sebagai komunitas baru yang melampaui batas-batas eksklusivisme
sosial, dan etnis. Membentuk identitas sebagai warga kerajaan Allah yang hidup dari spiritualitas salib. Nah, ini yang penting ya. Jadi nilai kenosis ini harus menjadi bagian dalam pelayanan kita ya di gereja, baik di Gemit ya gereja Masih Injil di Timur atau juga di gereja Kristen Sumba ya. Jadi Filipi 2 ayat 5 sampai 11 dan Efesus 2 ayat 19 sampai 22 bersama-sama memperlihatkan bagaimana Paulus menggugat struktur kekuasaan dunia dan membentuk ya identitas baru bagi umat percaya. Jemaat dipanggil untuk hidup sebagai warga kerajaan Allah yang mencerminkan nilai-nilai kenosis. Pelayanan, kesatuan, dan keadilan. Himne kenosis dalam Filipi menekankan kekuasaan Kristus yang lahir dari pengosongan diri dan pengorbanan, bukan pada dominasi dan kekerasan. Sementara itu dalam Efesus, gereja digambarkan sebagai komunitas baru yang melampaui batas-batas eksklusivisme sosial etnis dan membentuk identitas sebagai warga kerajaan Allah yang hidup dalam spiritualitas salib. Nah, jadi ini Bapak punya materi ya. Kalau bosan apa baca lebih jauh di artikel saja ya, lebih detail di situ. Nah, ini daftar pustakanya ya. Ada pustakanya. Oke. Ya, itu presentasi dari Bapak punya, nanti silakan baca. Nanti Bapak akan berikan ya tugas ya di Google Classroom untuk dikerjakan. Nanti tolong perhatikan tugas yang Bapak berikan di Google Classroom. Oke. Baik. Jadi ini kuliah kita hari ini. Terima kasih untuk Bruce ya, Bruce dan juga Abdiana yang sudah mendampingi Bapak dalam presentasi. Juga terima kasih untuk Venta yang sudah menjadi notulen juga moderator tadi untuk kuliah kita. Ya, barangkali mungkin ada yang mau satu banyak orang ya, cukup 1-2 orang saja yang memberikan komentar atau pendapatnya. Silakan kasih tanda angkat tangan di reaksi itu. Mau angkat tangan bertanya silakan supaya Bapak kasih kesempatan. Di kolom reaksi ada kolom angkat tangan atau apa itu supaya Bapak tahu bahwa ada yang mau bertanya. Tidak ada ya? Oke, baik. Karena tidak ada, jadi baik nanti Bruce dan juga Abdiana Bapak memberikan apresiasi terhadap tulisannya ya. Memang tentu setiap hal itu ada kelebihan juga ada kekurangan ya, tidak jadi soal. Tapi Bapak memberi bonus baik Bruce maupun Abdiana juga nanti sama dengan Venta itu bebas TTS ya. Kita beri aplaus dulu untuk mereka berdua yang hari ini sudah mendampingi Venta ya untuk nanti bebas TTS ya. Bapak masih menunggu presentasi di berikut lagi, ada masih banyak tema-tema teologis yang menarik dari kuliah kita semester ini. Jadi teman-teman yang lain yang belum, ayo jangan takut ya, berani saja, lihat saja. Venta berani, Bruce berani, Abdiana juga berani ya. Dan tidak boleh takut, dan ada kesempatan di mana Bapak bisa mengoreksi tulisannya ya, asal dikirim jauh hari supaya Bapak baca dan kasih koreksi dan bisa diperbaiki dan bisa dapat kesempatan presentasi. Ini pertemuan keempat toh. Minggu depan pertemuan kelima masih ada, 6 masih ada, 7 masih ada, lalu sesudah itu kita TTS, 9 nanti ada, 10 ada, terus sampai minggu ke
15 dan nanti kita tes minggu ke-16. Ya. Jadi ada banyak minggu yang semua bisa berpartisipasi untuk berpartisipasi untuk um, ya tampil dalam dunia akademis ya. Jadi Bapak pun cara mengajar itu mendorong mahasiswa untuk aktif dan berpartisipasi aktif dalam berdiskusi, tapi juga menghasilkan karya-karya. Karya-karya tulis itu lebih berguna ya. Jawaban dari semester 4 sudah berlatih. Bagaimana? Jadi ketika nanti menulis skripsi itu terbiasa. Nah, jadi Boson bisa belajar bagaimana menulis catatan kaki, bibliografi atau daftar pustaka dengan mendelay itu sangat bagus ya. Kalau berhasil itu bagus ya. Itu Bapak senang ya. Karena itu latihan awal untuk menulis skripsi nanti lebih mudah lagi kalau sudah kuasai hal-hal seperti ini. Jadi jangan menyerah ya, mencoba. Minggu depan silakan. Ada yang mau mencoba, silakan. Oke. Nah, kalau begitu kita akhiri satu orang berdoa untuk kita uh, selesaikan kuliah kita saat ini. Oh ya, juga yang semua yang tadi bertanya, nanti Adiventa tolong kirim ke si Bapak di grup ya, di grup nama-nama yang tadi bertanya. Itu masing-masing semua masing-masing dapat 5 poin dari Bapak ya. Jadi Venta tolong rekap kembali kawan-kawan siapa yang bertanya tadi itu masing-masing dapat 5 poin dari Bapak. Tolong kirim di grup WA ya supaya Bapak rekap ya, dan masukkan di kolom nilai, bank nilai dari tiap orang ya. Jadi sudah dapat poin. Venta yang sudah membantu jadi nulis sekaligus moderator dapat 10 poin dari Bapak ya. Dapat 10 poin dari Bapak ya. Oke. Baik Bapak dan saudara-saudari, untuk mengakhiri kelas hari ini, mari kita satu hati di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk penyertaan-Mu dari awal kelas hingga boleh berakhir dengan baik. Kami akan melanjutkan aktivitas pada hari ini, mari Tuhan memberkati setiap aktivitas kami. Terima kasih Tuhan, amin. Amin. Terima kasih Grace. Shalom, Sampai jumpa minggu depan. Ya. Shalom Bapak. Shalom, Bapak. Ya. Shalom Bapak. Silakan hello dengan kawan-kawan satu dengan yang lain sebelum Bapak tutup ya. Ada yang mau say hello, silakan kirim salam ya dan sebagainya. Ini sulibur semua kok. Semua sulibur kok. Sudah Bapak. Sudah. Oke, mantap ya.